Bapak Ibu guru yang saya kasihi, hari ini kita akan mengadakan refleksi mingguan kita untuk berbagi pengalaman baik mengajar di kelas, praktek baik bagaimana melayani anak-anak, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas yang sudah kalian lakukan, kalian bagikan di saat ini dan refleksi berikutnya. Hari ini yang akan berbagi untuk pembelajaran ini siapa? Oh ya, hari ini yang akan berbagi adalah Ibu Nani. Ibu Nani akan membagikan pembelajaran tentang apa, Bu Nani? Tentang pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Iya, terima kasih. Hari ini Ibu Nani akan berbagi di refleksi kita ini agar kawan-kawan juga teman-teman bisa melihat pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Kemudian apa yang sudah baik bisa diambil, mana yang masih kurang baik atau masih kurang maksimal, Bapak Ibu bisa mengambil itu sebagai pembelajaran. Silakan Bu Nani. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan serta Ibu Kris. Mohon maaf karena mengambil waktunya sebentar. Di sini saya akan berbagi, bukan berarti karena saya yang paling bisa, bukan. Hanya saja ingin berbagi sedikit tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tadi di dalam kelas bersama Ibu Kris. Di mana pada persepsinya itu, karena kemarin anak-anak itu pada pembelajaran IPA belajar tentang jenis-jenis hewan, yaitu apertabrata dan vertebrata, maka saya menggunakan baju lebah untuk hewan yang tidak memiliki tulang belakangnya. Itu untuk persepsi anak-anak, memancing daya pantik anak-anak supaya senang belajar. Oh, ibunya kenapa pakai baju itu? Lalu saya memberikan pertanyaan sosnya tentang berkaitan dengan materi yang kemarin. Lalu anak-anak, oh iya, berarti ada nyambung pembelajarannya. Baru saya masuk dengan pembelajarannya yang hari ini, yaitu tentang bagaimana adaptasi manusia, kemudian hewan dan tumbuhan terhadap keadaan lingkungan di sekitarnya. Seperti misalnya cicak, mengapa dia memutuskan ekornya? Karena misalnya ada musuh yang mendekat, makanya dia putuskan ekornya. Kemudian kenapa bambu itu menyimpan air saat musim hujan dan musim kemarau dia masih lebat? Itu karena untuk bertahan hidup dengan air itu. Jadi di sini saya juga menggunakan video untuk mengarahkan murid. Kemudian juga ada menggunakan PowerPoint juga. Di situ ada. Baik, apakah ada pertanyaan dari rekan sejawat di sekolah? Oh baik, terima kasih Bu Yani. Baik, Bu Nani, terima kasih atas pemaparannya tadi. Kami sangat terinspirasi sekali tentang video pembelajaran melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sedikit yang saya tanyakan, Bu Nani, apakah setiap kita melakukan pembelajaran di awal itu, saya lihat tadi Bu Nani mengenakan propertinya itu seperti pakai baju lebah. Apakah ini memang harus kita terapkan di setiap pembelajaran kita, Bu Nani? Terima kasih, itu saja. Terima kasih kepada Ibu Yani rekan sejawat yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Bagus sekali pertanyaannya. Tidak harus ya Bu Yani, kita harus menggunakan baju. Ini karena kebetulan baju saya ini sudah memang ada saya buat. Jadi para guru itu tidak harus mengikuti yang seperti ini hanya contoh saja. Bisa berkreasi lain dengan ide-ide yang lain. Contohnya misalnya dengan seperti Ibu Sri kemarin dengan perkusi, alat-alat sederhana, menggunakan botol untuk bermusik itu juga bisa. Jadi tidak harus seperti ini. Kreasi masing-masing guru saja. Tapi Bu Nani, alangkah baiknya kita menggunakan properti itu ya seperti itu. Iya, begitu Bu Yani. Ya, terima kasih Bu Yani. Baik, rekan-rekan sejawat, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menanyakan apa manfaatnya kita menggunakan baju properti seperti itu tadi. Terima kasih. Atas pertanyaannya sangat bagus sekali. Sebenarnya manfaatnya itu untuk memantik daya ingat siswa dengan pembelajarannya kemarin. Jadi tidak membosankan kegiatan pembelajarannya karena ada yang model dilihat yang baru dari anak-anak. Karena anak-anak itu kan suka dengan hal-hal yang unik ya, dunia anak. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Bisa kita aplaus dulu? Baik, apakah ada lagi masukan atau saran maupun pertanyaan dari rekan sejawat? Ya, Ibu Sri silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya yaitu mengenai evaluasi seperti apa pembelajaran yang diberikan tadi. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi evaluasinya saya tidak menggunakan soal dalam bentuk nomor 1, 2, 3 atau seterusnya. Saya menggunakannya TTS. Jadi modelnya seperti game bermain di dalam kelas. Tapi TTS ini kami berkelompok dalam satu kelas itu satu orang dua. Jadi mengerjakan bersama-sama. Jadi ada penilaian kelompok juga ada penilaian individu. Kenapa saya mengambil TTS ini? Karena supaya mereka juga, oh ini ternyata asik, seru, bukan penilaian maksudnya diambil nilainya secara langsung. Kadang kan anak-anak bisa gugup kalau diberi penilaiannya itu soalnya nomor 1, 2, 3 atau seterusnya. Jadi saya ambilnya dengan bermain menggunakan teka-teki silang. Begitu Bu Sri. Sama-sama. Bu Nani tadi sudah berbagi praktik baik bagaimana mengajar di kelas. Yang pertama yang baru adalah bagaimana membuat pemantik untuk anak-anak. Biasanya dalam bentuk pertanyaan. Tetapi kalau Bu Nani menggunakan kostum
sesuai dengan apa materi yang akan disampaikan. Itu hal yang baru yang pertama. Yang kedua, bisa Ibu ambil kesimpulan bahwa evaluasi dalam KBM di terakhir di penilaian tidak harus soal-soal, menjawab soal-soal, anak-anak jawab, kerjakan tugas halaman sekian, jawab ini. Dengan TTS tadi, anak-anak Ibu lihat mereka tidak merasa bahwa mereka itu penilaian, evaluasi. Mereka seru mengerjakan. Kemudian ada tadi presentasi. Nanti kalau sudah videonya itu utuh ada presentasinya. Jadi untuk melatih anak-anak bisa berbicara di depan. Terima kasih kepada semua guru-guru, terutama Ibu Nandi, sudah berbagi di refleksi mingguan ini. Semoga refleksi mingguan ini bisa membuat kita selalu berbagi bagaimana kita mengajar murid kita di kelas mengikuti kurikulum merdeka, bagaimana melayani mereka berdiferensiasi, tentunya dengan gaya kalian sendiri. Ibu sudah lihat banyak kalian memang bagus, cuma tidak bisa ditampilkan semua. Nanti berikutnya bergantian lagi Ibu Heni dan ibu-ibu yang lain, besok Ibu Heni dan seterusnya. Ada pembelajaran sebenarnya perlu dibagikan. Kemudian siapa nanti yang mau berbagi, silakan berbagi di refleksi mingguan kita. Tentunya manfaatnya akan banyak buat kita semua, terlebih buat murid-murid kita. Sekian dan terima kasih. Kita dadah dulu. Habis itu kita